Jika sesosok ayah seharusnya menjadi pelindung bagi para anak-anaknya, maka berbeda dengan pria asal Cina satu ini. Zhang Bo justru menjadi malaikat maut bagi kedua anaknya, hanya karena hasutan dari seorang wanita bernama Yi Chengchen yang merupakan selingkuhannya. Kasus ayah yang membunuh kedua anaknya ini langsung dianggap sebagai tindak kriminal yang tidak memiliki belas kasihan, sehingga hukuman yang diterima juga harus setimpal. Bahkan wanita yang menjadi biang kerok kejadian naas ini juga harus menerima hukuman serupa yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Kedua balita ini harus meregang nyawa di tangan ayah kandungnya sendiri karena ulah hasutan dari selingkuhannya. Tanpa belas kasihan, pria yang bernama Zhang Bo ini tega melempar kedua balita itu dari apartemennya yang berada di lantai 15. Basically, kejadian ini sontak membuat geger satu negara Cina atas aksi bejat yang dilakukan oleh Zhang Bo. Hal keji ini pula yang membawa Zhang Bo dan Yi harus dieksekusi mati pada tanggal 31 Januari tahun 2024 kemarin. Tapi apa alasan sebenarnya yang membuat sosok ayah muda ini dengan tega melakukan hal keji tersebut? Pria ini bernama Zhang Bo yang berusia 26 tahun saat kasus ini terjadi. Dia sudah menikah alias kawin muda dengan seorang wanita bernama Chen Meilin. Dari pernikahan ini pula, mereka dikaruniai dua anak yang sangat lucu-lucu. Si kakak berusia 2 tahun dan si adik laki-laki yang masih berusia 1 tahun. Sekilas terlihat, keluarga kecil ini terlihat sempurna. Si ayah tampan, istri cantik, dan memiliki kedua anak yang lucu-lucu pula. Namun sayangnya, kenyataan malah jauh berbanding terbalik. Zhang Bo yang merasa di usianya ini masih bisa main-main dulu, akhirnya berkenalan dengan seorang wanita melalui aplikasi online dating. Singkat cerita, Zhang pun berkenalan dengan seorang wanita bernama Yi Chengchen yang berusia 26 tahun juga. Zhang Bo pun memulai hubungannya dengan Yi tanpa memberitahu kalau dia sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Zhang Bo berusaha membagi waktunya antara si pacar dengan si istri. Pada suatu hari, Yi akhirnya mengetahui kalau ternyata Zhang Bo sudah memiliki istri bahkan 2 orang anak. Tapi yang anehnya adalah, Yi merasa itu bukan sebuah masalah. Awalnya, Yi memang merasa ditipu oleh Zhang Bo. Akhirnya, Zhang Bo berhasil membujuk Yi agar tidak mengakhiri hubungan mereka. Yi yang sudah terlanjur bucin, akhirnya menerima sikon Zhang Bo yang telah membohongi dirinya itu. Sampai akhirnya, Zhang Bo merasa bahwa Yi adalah wanita idaman yang selama ini dia cari. Kemudian, Zhang Bo memutuskan untuk menceraikan istrinya yaitu Chen Meilin pada Februari tahun 2020. Setelah bercerai, Zhang Bo dan Chen Meilin pun membuat sebuah keputusan untuk hak asuh anak mereka, di mana kesepakatan itu mengharuskan anak perempuan mereka tinggal bersama Chen Meilin, sementara anak laki-laki mereka akan tinggal bersama Zhang Bo. Namun ketika anak laki-laki mereka sudah berusia 6 tahun, maka hak asuh sepenuhnya akan diterima oleh Chen Meilin. Ini merupakan part yang paling penting buat kita ingat guys, di mana pada akhirnya nanti kedua anak mereka akan tinggal bersama dengan Chen Meilin. Namun, semua harapan Chen Meilin untuk bisa mengasuh kedua anaknya nanti akhirnya harus pupus akibat ulah mantan suaminya. Usai Zhang Bo menceraikan istri sahnya, ternyata hal ini tidak juga membuat Yi puas atas keputusan itu. Bahkan Yi merasa kalau untuk apa Zhang Bo menerima kesepakatan perihal hak asuh anak yang juga jatuh ke tangan Zhang untuk sementara waktu. Secara spesifik, Yi mengatakan kepada Zhang Bo kalau dia tidak mau mengurus anak-anak dari mantan istri Zhang Bo di masa depannya nanti. Yi juga memanipulasi Zhang Bo agar melenyapkan anak-anak tersebut. Jika tidak, dia akan mengakhiri hubungan mereka. Ancaman ini membuat Zhang Bo tidak berdaya, sehingga mau tidak mau, dia menuruti keinginan pacarnya yaitu Yi. Suatu hari di tanggal 2 November tahun 2020, Zhang Bo menghubungi mantan istrinya yaitu Chen Meilin. Dalam panggilan telepon itu, Zhang Bo meminta Chen untuk membawa si kakak ke rumahnya agar bisa bermain bersama dengan si adik laki-lakinya. Di situ, Chen tidak memiliki sedikit pun pikiran negatif tentang Zhang Bo. Malah Chen berpikir
Mungkin Zhang rindu atau ingin melepas kangen sama anak perempuan mereka. Akhirnya, Chen pun membawa si kakak menemui Zhang Bo untuk dititipkan sementara di apartemen milik Zhang Bo. Kemudian, Chen pun pergi untuk melanjutkan aktivitasnya. Di hari itu juga, kedua anak mereka sedang bermain di tempat tidur yang kebetulan letaknya di dekat jendela apartemen Zhang Bo. Dan di saat itu, tanpa berpikir panjang, Zhang Bo selaku ayah kedua bocah ini dengan tega melempar kedua anak tersebut melalui jendela apartemennya yang terletak di lantai 15. Kejadian yang berlangsung singkat itu tentu membuat seluruh orang yang melihat dua balita tergeletak di lantai halaman apartemen itu terkejut. Pastinya, Zhang Bo tidak mungkin mengakui kalau dia baru saja melempar kedua anaknya melalui jendela apartemennya itu. Dia mengaku kalau dia sedang tidur, dan kemudian tiba-tiba dia mendengar suara gaduh yang membuatnya terkejut. Saat dia melihat ke bawah, dia mendapati kedua anaknya telah bersimbah cairan merah, tak sadarkan diri. Di sini Zhang Bo pun langsung berakting menangis meronta-ronta sambil membentur-benturkan kepalanya. Seolah-olah dia tidak menyangka hal ini akan menimpa kedua anaknya itu. Diketahui kalau si kakak langsung tewas ketika terjatuh dari lantai 15. Sementara si adik masih sempat hidup beberapa saat sebelum kemudian dinyatakan meninggal dunia juga. Polisi yang datang ke TKP jelas langsung mengusut dan mengamankan daerah tersebut. Tapi saat menemui Zhang Bo, mereka melihat ada sebuah keganjalan, di mana polisi notis kalau kesedihan yang ditunjukkan oleh Zhang Bo terlihat hanya seperti dibuat-buat dan seperti acting. Tentunya melihat hal ini, Zhang Bo pun langsung diboyong ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut. 9 hari setelah kejadian, Zhang Bo akhirnya resmi ditangkap karena terbukti telah dengan sengaja melempar kedua anaknya melalui jendela apartemen miliknya. Setelah diusut kembali, akhirnya terbukti kalau Zhang Bo melakukan hal ini atas dasar intimidasi dari sang pacar, yaitu Yi. Kemudian setelah mengantongi bukti yang cukup jelas, Yi pun ikut diseret ke kantor polisi dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka atas tindak kriminal yang dilakukan oleh Zhang Bo. Ini terbukti dari histori chat dan percakapan antara Zhang Bo dan Yi mengenai rencana penghilangan nyawa kedua anak tak berdosa itu. Yi dan Zhang Bo ternyata telah merencanakan aksi ini bahkan sejak 9 bulan sebelum hari eksekusi kedua bocah tersebut. Di hari kejadian sebelum Zhang Bo melakukan aksi kejinya tersebut, Yi melakukan video call kepada Zhang Bo untuk menunjukkan luka sayatan di pergelangan tangannya. Yi mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Zhang Bo tidak melenyapkan kedua anaknya tersebut. Karena tidak ingin kehilangan pacar tercinta, Zhang Bo dengan tega lebih memilih menghabisi nyawa kedua anaknya dengan cara keji tersebut. Setelah fakta ini terkuak, proses pengadilan pun digelar. Namun di sini, Yi masih tidak mau mengakui kalau dia terlibat dalam proses perencanaan pembunuhan kedua anak tidak berdosa tersebut. Tapi dengan segala bukti yang ada, Yi pun tetap harus diadili. Ditambah lagi, ditemukan beberapa bukti yang semakin memberatkan kedua pelaku ini. Bukti-bukti itu adalah Yi yang beberapa kali datang menemui Zhang Bo hanya khusus untuk membahas tentang planning metode apa yang akan mereka ambil untuk membunuh kedua bocah malang ini. Dari histori aplikasi chatting yang mereka gunakan, mereka juga terbukti sedang membahas tentang penghabisan nyawa kedua bocah tersebut. Saat proses pengadilan pada Juli tahun 2021, Chen Meilin selaku ibu dari para korban dengan tegas mengatakan kalau dia tidak butuh uang kompensasi yang akan diberikan kepadanya. Dia mengatakan satu kalimat yang mewakili seluruh amarah kaum ibu di Cina saat itu. Kalimat itu adalah, "Saya tidak butuh uang kompensasi apapun. Yang saya mau adalah hukum mantan suami saya dan pacarnya itu seberat-beratnya." Mendengar kalimat ini, Zhang Bo menangis dan bersujud memohon maaf kepada mantan istrinya. Sementara Yi masih kekeh kalau dia tidak terlibat dalam kasus kriminal ini. Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, akhirnya pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Zhang Bo dan Yi. Setelah mendengar keputusan tersebut, Zhang Bo dan Yi memutuskan untuk menyerahkan seluruh harta mereka untuk mengajukan banding. Bahkan sekali lagi Zhang Bo menuliskan sebuah surat permintaan maaf kepada Chen Meilin untuk bisa meringankan putusan pengadilan. Pada tanggal 6 April tahun 2023, Zhang Bo sempat mencabut seluruh kesaksiannya dan kembali mengatakan kalau dia tidak bersalah
dan mengklaim kalau kedua anaknya memang jatuh dari jendela apartemen mereka. Tidak sesuai ekspektasi, seluruh usaha mereka sia-sia. Pada tanggal 11 Mei tahun 2023, persidangan kembali digelar dan pengadilan tetap tidak bisa meringankan hukuman mereka. Hakim mengatakan kalau motif kejahatan mereka berdua sangat tercela, dan proses eksekusinya dianggap sangat keji serta kejam. Dan pada akhirnya, mereka tetap divonis dengan hukuman mati. Pada tanggal 31 Januari 2024 kemarin, proses hukuman eksekusi mati kepada Zhang Bo dan Yi pun dilakukan dengan cara suntik mati. Setelah itu, berita proses eksekusi mati kedua orang ini pun kembali ramai diperbincangkan, sehingga kembali mengingatkan bagaimana kejamnya kelakuan mereka berdua. Itu dia tadi kronologi lengkap kasus kriminal yang disebut dengan China Execution Couple, di mana kasus ini merupakan dampak pelajaran penting bagi seluruh pasangan muda di luar sana. Bahwa ketika kamu sudah siap berumah tangga dan memiliki anak, maka jagalah keluarga kamu dan jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan keluarga kamu. Sungguh tragis, sungguh disayangkan. Namun semua telah terjadi dan pelaku juga telah menerima konsekuensi yang setimpal. Semoga kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi.